Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengeluarkan kebijakan tegas yang membuat sejumlah oknum pengelola yayasan keagamaan mulai merasa ketar-ketir. Pasalnya, Deddy Mulyadi memutuskan untuk menghentikan sementara penyaluran dana hibah kepada yayasan pendidikan, termasuk yang berbasis agama, karena ditemukan banyak penyimpangan. Menurut Deddy Mulyadi, selama ini dana hibah kerap disalurkan ke yayasan yang belum terverifikasi dan bahkan baru berdiri, namun langsung menerima kucuran dana miliaran rupiah. Parahnya, penggunaan dana tersebut tidak transparan dan tidak benar-benar dipakai untuk peningkatan mutu pendidikan. Keputusan penghentian ini akan berlaku hingga seluruh institusi penerima dana hibah diverifikasi secara menyeluruh oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat dan Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat. Deddy Mulyadi juga menegaskan bahwa langkah tersebut telah didukung penuh oleh DPRD Provinsi Jawa Barat. Meski demikian, Deddy Mulyadi tetap membuka peluang pemberian bantuan bagi pembangunan madrasah ibtidaiyah dan sanawiyah yang berada di bawah kewenangan Kemendag kabupaten atau kota, asalkan sesuai prosedur dan tepat sasaran. Selain menertibkan dana hibah, Deddy Mulyadi juga mendorong reformasi sistem pendidikan di Jawa Barat. Ia meminta agar daya tampung sekolah baik negeri maupun madrasah ditetapkan secara jelas untuk mencegah rebutan siswa saat penerimaan peserta didik baru. Ia juga mengingatkan agar pembangunan sekolah baru tidak berdekatan dengan SD atau SMP yang sudah ada, guna menghindari saling sikut antar sekolah. Kebijakan bersih-bersih dana hibah ini pun menjadi sinyal kuat bahwa praktik-praktik penyimpangan termasuk yang dilakukan oknum atas nama agama tidak akan lagi ditoleransi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Siapa si Ustadz, si paling santri, si paling masjid. Dana itu bukan ditiadakan, tapi ditahan. Kang Deddy akan memberikannya dalam bentuk bangunan. Kenapa demikian? Karena terlalu banyak oknum ustadz proposal, oknum kiai proposal, nggak di mana-mana. Di Indonesia ini banyak ngejamur. Kamu santri main nyebarin hoax, mentiadakan. Nggak jelas. Mobil kau itu mewah, banyak, ngerti nggak? Sebabnya karena banyak pesantrennya nggak maju, bangunannya nggak ada, tapi mobil si oknum kiai proposalnya mewah-mewah. Tuh, faktanya banyak. Main nyebarin hoax, mentiadakan, memframing seolah anti-Islam. Brot, nggak, saya mau tanya, kamunya ustadz proposal nggak? Mobilnya mewah, ngomongnya dana hibah. Terbukti kan sekarang, kenapa kok kemarin ada yang teriak-teriak masalah dana hibah yang biasanya dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan ternyata ya, uang tersebut kalau lu gak punya akses pada partai politik tertentu, lu gak akan dapet. Sampai pala lu botak gak akan dapet. Apalagi cuman ngajuin proposal kayak gitu, gak akan dapet. Karena apa? Karena lu gak punya akses. Makanya sekarang regulasinya lagi dibenerin ya, supaya rata itu duit. Jangan sampai cuman satu yayasan sampai miliaran ke sana. Sedangkan madrasah, masjid, yayasan itu banyak. Dan gua kaget banget itu ya. Ternyata juga ada yang masuk ke yayasan bodong, nggak jelas itu apa kegiatannya, itu apa gitu. Buset. Udah lu punya gaji di negara, lu masih main-main duit hibah dari pemerintah provinsi yang harusnya disalurkan kepada orang-orang yang berhak. Lu sebenarnya siapa? Buset, pantes kemarin ada yang teriak-teriak. Warga pasti udah pada tahu kan yang masalah dana hibah untuk yayasan-yayasan pondok pesantren untuk sementara ditahan, di stop dulu sama Gubernur Jawa Barat. Nih di sini yang bikin gua pengen komen itu karena ada bapak-bapak bapak-bapak yang merong-merong marah-marah tuh di akun media sosialnya terkait dana hibah ditahan. Nyampe berapa jam yang lalu tuh dia upload video tuh kan ngomong katanya sebenarnya mah ada salah satu pondok pesantren yang gak dihapus sama Pemprov Jawa Barat tuh, ibaratnya gitu kan, yang dipertahanin. Yakin Pak?
Nih ya Pak ya, kalau memang benar apa yang Bapak omongin itu, kenapa Bapak nggak duduk bareng aja tuh sama Bapak Deddy Mulyadi? Terus up tuh di media sosial Bapak, Deddy Mulyadi tuh, yang Lembur Pakuan Channel kayak, atau enggak yang Kang Deddy Mulyadi Channel kayak, up tuh bareng-bareng, duduk bareng, tanyain, bisa kalian biar warga tahu tuh, ini Pak, nih bener gak nih ini yang dipertahanin nih satu yayasan ini gitu loh. Jangan playing victim nih buat ini juga ya, nih buat warga nih yang belum tahu. Emang apa sih dana hibah itu tuh, apa persoalannya? Nih, gua sepil dikit-dikit, sedikit aja gua cerita. Jadi ternyata nih Pemprov Jawa Barat itu memang ada dana hibah, ada RAPBN-nya untuk yayasan-yayasan pondok pesantren gitu. Cuman selama ini ternyata dana hibah ini tuh nggak merata pembagiannya ya, yang diploksok mah diploksok, yang kagak dapat mah kagak dapat gitu kan, yang madrasah pondok-pondok yang jelek mah jelek gitu, yang bagus mah bagus. Nah ternyata kemarin-kemarin tuh yang ngedapetin dana hibah dari Pemprov itu tuh yayasannya itu lagi nyampe saking kelimpungannya untuk menampung tuh dana hibah dari Pemprov, nyampe tuh yayasan bikin yayasan bodong gitu di Jawa Barat. Nah sekarang dana hibah ini ditahan oleh Gubernur Jawa Barat, bukan mau dimakan sendiri atau ya buat apa gitu, enggak, tapi nih kedepannya mau diambil alih sama Pemprov. Jadi nanti dana hibah ini disalurkan langsung oleh Pemprov, nggak melalui oknum-oknum, nggak melalui bawahan-bawahannya itu gitu. Karena apa? Ya itu kejadiannya. Selama ini yang dapat dana hibah yayasan itu lagi, yang intinya yayasan yang memiliki kedekatan tersendiri terhadap atau kedekatan tersendiri kepada oknum-oknum yang ada di dalam pemerintahan. Ya kalau kata kasar mah gini, buat temen apa sih yang enggak gitu kan, ACC gitu. Nah sebenarnya sih dari kasus dana hibah ini tuh Bapak Aing juga kena hujatan ya sebelum-sebelumnya tuh sama netizen. Kan tahu sendiri lah netizen Indonesia ini kan kalau untuk soal keagamaan kan itu sensitif banget ya, ibaratnya, terus saling solid banget, saling peduli banget gitu. Jadi gampang banget terprovokasi. Nah kemarin ada beberapa netizen yang terprovokasi sama si oknum tersebut yang merong-merong dana hibah ditahan secara enggak langsung. Ibaratnya Gubernur Jawa Barat ini mempersulit lah bantuan untuk soal keagamaan gitu kan ya, yang sebelum-sebelumnya juga kan sering tuh kalau Bapak itu katanya musik dan lain-lain. Jadi ini dijadiin celah nih untuk memojokkan Bapak Aing. Ternyata setelah dibongkar sama Bapak Aing tuh di channelnya, oh begitu, ya iyalah wajar ditahan juga kalau emang begitu tuh problemnya. Dia lagi yang dapat. Nih netizen, gua mah cuma ngasih tahu ya, kalau menurut gua nih bukan karena gua saking cintanya sama KDM nih, cuman kita berpikir logis aja ya. Bapak Aing ngeluarin kebijakan emang ada yang buruk buat rakyatnya? Nggak ada. Lihat aja, nggak ada. Semua emang untuk rakyat kok. Jadi kalau Bapak Aing ngeluarin kebijakan, yakin itu demi kebaikan rakyat, kebaikan warga Jawa Barat ya. Tapi tetap aja sih semua itu nggak bisa kita menekankan harus selalu suka sama Bapak Aing. Namanya hidup kan pasti ada yang suka ada yang enggak gitu kan. Cuman kita mah di sini memberikan pencerahan aja lah, ngebantu dengan pemikiran dan penilaian kita sebagai warga gitu kan, sebagai. Dan nih ya, ini nih yang dimaksud the power of media sosial. Kenapa Bapak Aing selalu dikit-dikit di-up di media sosial? Ibaratnya gubernur YouTuber lah, gubernur TikToker lah. Nih, gini nih, ini manfaatnya. Jadi kita sebagai warga tahu ternyata problem di dalam kepemerintahan itu seperti itu. Gitu loh. Yang tadinya kita nggak tahu, yang tadinya kita nggak melek jadi tahu dan jadi melek. Oh begitu, gitu. Jadi ada transparansi antara pemerintah dan warganya. Itu keterbukaan. Udah nih buat si Bapak oknum juga, kalau emang benar ngerasa benar, kalau emang benar Pemprov Jabar termasuk gubernurnya itu salah, duduk bareng, up di media sosial bareng-bareng, biar sekalian warga yang menilai, biar sekalian warga juga tahu kebenarannya seperti apa gitu. Nah, Sampurasun wargi sadayana oge hapunten akang panginten ti palihan kota Tasikmalaya
abdi kaleresan di Kabupaten Tasikmalaya wilayah utara. Dada tawakuf anu kasuhun sate acana panginten abdi stitch video akang aya hal anu bade kusimkuring panginten didugikeun utamina dina video akang ngomentari terkait kebijakan KDM atau napi Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat perihal dana hibah kanggo pesantren. Catat Kang, dana hibah kanggo pesantren di wilayah Jawa Barat. Pendapat Pak Deddy sanes bade dihapus Kang, tapi bade dievaluasi. Evaluasinya adalah ketika salah satu pesantren yang mendapatkan dana hibah dari Pemprov yang besar, ada yang 50M, 5M, dan lain sebagainya. Dan itu di masa kepemimpinan gubernur sebelumnya. Nah, maka Pak Deddy itu akan mengevaluasi. Jadi jangan sampai yang mendapat dana hibah itu hanya pesantren itu saja. Sedangkan pesantren-pesantren kecil yang ada di pelosok, yang ada di daerah terpencil, tidak pernah tersentuh dengan dana hibah itu. Maka Kang Deddy Mulyadi akan memberikan sebuah evaluasi. Dan evaluasi itu tujuannya adalah untuk menyamaratakan. Ketika satu pesantren mendapatkan dana hibah 5 miliar, maka yang lain harus mendapatkan juga. Dan yang paling terpenting adalah pesantren yang mendapatkan dana hibah bukan orang-orang dekat gubernur. Karena mungkin sebelum-sebelumnya yang mendapatkan dana hibah itu hanya orang-orang yang dekat dengan gubernur dan wakil gubernur. Maka program Pak Deddy yang ini terkait dana hibah, karena banyak laporan dan setelah diidentifikasi di lapangan, banyak hal yang rancu. Akhirnya oleh Pak Deddy akan dievaluasi. Dan saya juga sama alumni pesantren, saya sekarang hidup juga di lingkungan pesantren, sangat setuju dengan kebijakan itu. Jangan sampai kita selaku pemimpin di bidang keagamaan, selaku pemeran di dalam hal-hal kebaikan, menerima uang yang tidak jelas atau tepararubuh cek bahasa Sunda nama. Maka kita sambut baik akang ulah wakasuudon. Saya nama orang husnudon weh heulanya. Margi panginten program Pak Deddy tujuannya adalah untuk menyamaratakan. Kitu panginten di abdi mah pandangan abdi, pendapat abdi, panginten sepertos eta. Sanes abdi pendukung berat Pak Deddy sanes, tapi ketika ada sesuatu hal jangan langsung memvonis, tapi lihat dulu dari sisi positifnya. Punten panginten abdi wawantunan hapunten anu kasuhun nada tawakuf anu kasuhun jembar hampur anu kateda khusus ke akang pangintennya urang sami luruskeun di pemahamanna. Jadi sanes dihapus dana hibahna, tapi tujuannya mengevaluasi supaya sama rata setiap pesantren menerima gitu.